Pemirsa, belum lupa dari ingatan hasil survei mengejutkan yang diumumkan Microsoft dalam Digital Civility Index 2020 yang mengungkapkan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei dengan total skor sebanyak 76 dari 100 poin. Semakin tinggi kisaran skor, maka semakin rendah pula tingkat kesopanannya. Semakin kesini, fenomena bebas menghujat ini tampaknya membudaya di sebagian masyarakat kita. Tak jarang, hujatan dilakukan beramai-ramai oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok tanpa alasan yang mendasar. Dari orang biasa, bahkan ke pemimpin negara. Coba saja perhatikan, seringkali ujaran kebencian atau hate speech kita temui di media sosial. Mereka yang melakukan pun berdalih bahwa hanya sekedar memberi saran dan kritik. Tapi, apakah mereka tahu batasannya? Tentu saja tidak. Fenomena menghujat ramai-ramai ini pun menuai kontra dari masyarakat yang sadar bahwa menghujat bukanlah sikap yang bijak. Bullying masih kayak body shaming, terus apa-apa tuh ada salah dikit dikatain, terus masih belum menerima perbedaan lah gitu. Saya nggak mau ngeluarin energi sebenarnya ya. Cuma kalau misalkan kasusnya parah, baru saya ikut berkomentar sebagai netizen. Harus mencari tahu yang lebih benarnya dulu, mendalami apa sih permasalahannya dan kesalahannya, dan tidak usah membuli secara langsung dari sosial media itu. Menurut aku ya nggak boleh seperti itu, jadinya seujon ya kalau boleh bilangnya, karena kita nggak tabayun dulu, mencari faktanya dulu. Orang Indonesia tuh lebih kebanyakan kemakan hoaxnya. Sosial media sebagai sarana tanpa sekat kini menjadi tempat yang umum bagi masyarakat melakukan tindak menghujat ramai-ramai. Mereka yang disasar biasanya adalah mereka yang populer, dari public figure hingga pejabat. Anehnya, semakin berkembangnya arus informasi justru membuka kesempatan orang dekat untuk membuka aib ataupun menggelontorkan hujatan kepada teman sendiri, keluarga, atau malah pasangan. Tak hanya itu, apapun yang menyentuh isu sensitif juga turut kena hujatan. Intinya, semua sudut apapun terdapat celah untuk dihujat jika berjalan tak seperti yang diinginkan para penghujat ini. Walaupun kadang niat dasarnya baik, cuma sayang caranya kurang bijak. Berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 6 tahun 2015, hal-hal yang termasuk ujaran kebencian antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Terkait ini, pihak kepolisian tak main-main dalam memberantas aksi hujatan, khususnya di sosial media. Melalui Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, polisi melalui tim patroli sosial media siap menindak sesuai pidana yang berlaku, yakni pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kalau aturan hukumnya kan ada Undang-Undang ITE yang mengatur ya. Ada Undang-Undang ITE yang mengatur ya. Tentunya Polda Metro ya ini senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana ya. Jadi untuk hal-hal yang positif saja ya. Tidak saling menghujat. Apalagi ya sampai ada orang yang dirugikan akibat hujatan itu, atau katakanlah namanya tercemarkan, maka ini nanti akan ada unsur pidana di dalamnya. Lantas, mengapa fenomena saling menghujat ramai-ramai ini terus terjadi di Indonesia? Sosiolog A.M. Jufri menilai hal ini terjadi akibat adanya rasa setia kawan yang tinggi
dan mudah terombang-ambingnya seseorang dalam melihat suatu fenomena. Perilaku menghujat secara verbal sampai kepada kekerasan sebenarnya sebelumnya sudah terjadi di lapangan gitu ya, di luar media sosial. Dan itu seringkali gampang terjadi karena itu perilaku kerumunan. Artinya seringkali ada prinsip kesetiakawanan atau ada energi tidak tersalurkan oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi ada satu orang yang dihina, rame-rame dihina, itu perilaku kelompok yang kalau dalam istilah sosiologi disebut kelompok yang kerumunan, mudah terombang-ambing gitu ya. Satu orang yang berteriak bisa ikut itu semua. Menurutnya, dibutuhkan rasa peduli dari sesama dalam memberikan kontrol yang positif berupa sikap dan perhatian bagi mereka yang menghujat. Kepada saudara kita yang kemudian ketika terjadi sesuatu, mereka kemudian secara spontan mengeluarkan kata-kata hujatan bersama, maka butuh 1, 2, 3 orang yang memberikan perhatian, memberikan hal-hal positif lainnya kepada orang tersebut. Karena kalau tidak, ini akan mengalir dan kemudian itu sangat berdampak juga kepada nanti orang yang dihujat sama-sama. Padahal itu kan kita harus saling menghargai gitu ya. Jadi jangan yang orang baik jangan menonton gitu. Harus ini harus dipikirkan, harus memberikan fakta yang baik kepada orang-orang itu, kepada orang-orang yang menghujat yang biasanya mereka tidak mengerti, hanya ikut-ikutan, seperti itu. Labilnya emosi masyarakat tak hanya datang dari kurangnya kesadaran kritis dalam menanggapi suatu fenomena, melainkan juga kondisi psikologis seseorang yang mempengaruhi emosi, khususnya amarah. Psikolog Cassandra Putranto menilai fenomena saling hujat muncul dari dua sisi, yakni dari sisi objek atau figur yang menampilkan sesuatu yang mengaduk-aduk emosi masyarakat, dan dari sisi masyarakat dengan kondisi emosional yang khas. Faktor keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial juga disebut sebagai penyebab masyarakat mudah saling hujat. Namun, ada juga fenomena baru, yakni tujuannya ingin terkenal dan kemudian menghasilkan uang. Beberapa pihak justru memanfaatkan hujatan sebagai ajang eksistensi. Bahkan tak jarang, hujatan hadir akibat sikap yang terang-terangan dilakukan untuk memancing keributan. Kalau tadi adalah sifatnya pelampiasan emosi, stress reliever, kemudian ada yang sifatnya mungkin terpicu oleh emosi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, tapi ada lagi kemudian tujuan lain. Karena yang penting adalah bisa heboh, bisa terkenal, bisa viral, nanti bisa mendatangkan cuan gitu. Dalam kondisi pandemi, selama 2 tahun ini juga kita banyak tekanan, banyak situasi nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana. Dan tentu saja berbagai hal yang sifatnya mungkin menyinggung rasa keadilan, akhirnya membuat masyarakat kita menjadi lebih marah. Salah satu yang belakangan membuat masyarakat geram adalah jika ada seseorang yang kerap pamer ataupun dianggap menyombongkan sesuatu. Ini dinilai mengusik rasa keadilan di masyarakat. Terkait dengan dampaknya, menurut Cassandra, kondisi mental seseorang tidak sama. Ada yang terpuruk dengan hujatan, namun ada pula yang sebaliknya, justru senang dan memanfaatkan hujatan itu. Ada karakter-karakter tertentu yang kuat. Ya, untuk seseorang bisa melakukan sesuatu yang menyimpang aja juga sebenarnya diperlukan profil psikologis yang khas sih sebenarnya, berani melakukan sebuah hal yang akhirnya memicu kepada hujatan-hujatan ini gitu ya, mulai dari mungkin hanya sekedar komentar dihujat, mungkin melakukan sesuatu salah ngomong, salah pakai kostum, salah komen, itu juga dihujat, apalagi sampai melakukan hal-hal yang sifatnya mengusik rasa keadilan misalnya. Bagai lingkaran yang tak berujung, fenomena menghujat ramai-ramai tentu tidak akan hilang jika kesadaran kritis masyarakat tidak ditingkatkan.
Kesadaran ini bukan saja bagi mereka pengguna media sosial, tetapi siapapun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, bagi Anda yang butuh perhatian, berhentilah melakukan hal-hal hanya demi sensasi. Uang bisa dicari tanpa harus menggadaikan kehormatan. Di sisi lain, Anda yang suka menghujat seenaknya di media sosial, belajarlah untuk bijak menanggapi peristiwa apapun. Karena efeknya bukanlah sederhana, melainkan bisa meluas menjadi budaya. Jangan sampai anak cucu kita mewarisi budaya buruk ini.